jangan melakukan sholat witir itu pas puasa saja. Tapi ketika nggak puasa juga tidak lakukan sholat witir. Berapa rakaat sholat witir? Witir itu artinya ganjil. Berapa saja terserah. Maksimal 11. Maksimal 11. Kemudian setelah mengerjakan sholat witir, jangan membicarakan masalah dunia. Ulama menganjurkan kita sholat witir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur sholat witir dulu. Setelah itu langsung tidur. Ya. Nah ini maksudnya mengerjakan sholat witir dapat melapangkan rezeki, yaitu setelah mengerjakan witir tidak berbicara masalah dunia. Ya. Kemudian jangan banyak bergaul dengan perempuan kecuali ada hajat. Ya. Jangan bergaul dengan perempuan. Kemudian jangan membicarakan masalah-masalah yang gak manfaat, baik untuk urusan agama maupun dunia. Ya. Itu hal-hal yang bisa menambah rezeki juga. Jangan banyak bergaul dengan wanita. Karena kenapa? Ulama mengatakan siapa yang bergaul kepada ahli maksiat, pasti mau nggak mau dia akan ikut maksiat. Jangan bergaul sama anak kecil, mau nggak mau pasti kita nanti ikut main-main. Jangan bergaul sama orang kaya. Karena apa? Karena banyak. Pertama, bisa ngeremehin yang miskin. Kita ini udah miskin, ngumpul sama orang kaya, akhirnya ngeremehin yang miskin. Okay. Jangan ngumpul sama perempuan. Akhirnya kenapa? Ya, takut nular nanti sifat-sifat wanitanya. Kemudian berkumpullah bersama orang-orang yang karena apa? Karena takutnya kita dapat ilmunya, kita dapat manfaatnya. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang oleh karena itu jangan ditakuti mereka. Oleh karena itu jangan dimalui. Misal kita merasa malu dekat sama ini, kayak ini malu dekat sama jangan malu. Kita yang punya hajat. Kita nggak malu dekat sama bos. Kita nggak malu ngelamar pekerjaan, tapi kita malu dekat sama kayak alasannya banyak dosa. Banyak begitu. Alasannya saya banyak dosa. Nah, setiap hari Allah melihat kamu. Jangankan kamu yang sudah melalui dosanya kalau ketemu kiai. Kalau ketemu kiai kita nggak berdosa. Nggak mungkin kita ketemu kiai sambil bawa minuman keras atau sambil bawa bacokan bekas darahnya orang. Nggak mungkin ya. Pasti bersihin dulu, disadar baru ketemu dia. Nah, Allah tahu semua kelakuanmu, tapi kau nggak malu. Ya, jangan terlalu sibuk dengan manusia, tapi engkau lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah itu tiap detik memperhatikanmu dan akan membalasmu nanti di hari pembalasan. Anda berkata bahwa barang siapa yang sibuk ngerjain sesuatu yang gak guna, sibuk ngerjain sesuatu yang gak berguna, maka dia kehilangan sesuatu yang berguna. Siapa yang ngomong? Ulama. Coba kita pikir-pikir ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang berguna nggak, untuk siapa? Untuk saya, untuk akhirat, atau untuk keluarga, atau untuk Allah dan Rasulnya? Dipikir dulu. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang nggak guna, pasti nanti kita bakal kehilangan sesuatu yang berguna atau yang penting bagi kita. Kemudian Imam Bazra Jamhar berkata, jika kamu melihat orang yang banyak bicara, maka ketahuilah bahwa dia itu wong gendeng, yang banyak omongnya, banyak
bohongnya. Yang banyak bohongnya ya orang gila. Oke, ya orang gila siapapun dia. Banyak ngomong sesuatu yang nggak manfaat, berarti orang gila. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, bila sempurna akal seseorang, niscaya ia sedikit bicaranya. Ya benar. Kalau akal orang itu sempurna, bicaranya tambah sedikit. Akalnya tambah hilang, bicara aja ngomong baik, akalnya hilang. Kemudian penyusun kitab ini, penyusun buku ini berkata, perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tersebut sesuai dengan kandungan syair yang berisi, jika sempurna akal seseorang maka sedikit bicaranya, dan ketahuilah bahwa orang yang banyak bicaranya itu hakikatnya adalah orang yang bodoh. Makanya kalau kita ini bertemu orang lain, kita lihat dulu nih, itu banyak nggak ngomongnya. Kalau banyak ngomongnya tinggalin, orang bodoh. Contoh, sales, benar nggak? Sales banyak ngomong nggak? Nah, banyak kan? Banyak ngomongnya, banyak bohongnya, banyak bohongnya. Oke. Jadi rata-rata. Dan kalau orang yang melakukan seperti ini, yang penjualan tapi ngebohong, itu bakal diadab sama Allah. Dosa. Hati yang lain. Ada yang mengatakan orang pedagang yang berbohong atau yang sering sumpah, maka nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Mau dikumpulin sama Fir'aun. Kita zamannya beda, tapi nanti di akhirat kumpulin barang mau ini. Oleh karena itu jangan banyak bohong. Apalagi masalah dagang, kita ini nipu orang dan nipu kaum muslim, kaum mukmin, itu dosanya besar. Hati-hati. Nah, sales ini saya sudah sering kena sales, kena calo. Sering ngomongnya banyak. Ngomongnya banyak. Ngomongnya enggak sama kenyataannya. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai gitu seperti itu ya. Kemudian ada penyair lain yang mengatakan, berbicara itu laksana hiasan, sedangkan diam itu adalah keselamatan. Oleh karena itu, jangan banyak bicara. Bicaralah seperlunya. Kamu bisa menyesal satu kali karena diam, tapi kamu bisa menyesal ribuan kali karena bicara. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu ngemut batu di mulutnya, selalu batu. Karena apa? Takut dengan lidah ini dia bisa memasukkan beliau ke neraka. Itu sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana kita? Bagaimana kita? Karena itu lidah memang nggak punya tulang. Lidah memang nggak punya tulang. Lidah memang nggak ada nyawanya. Tapi gara-gara lidah nyawa orang bisa hancur. Gara-gara lidah hidup orang bisa berantakan. Gara-gara lidah keluarga orang bisa saling berantem. Alhamdulillah ini dosanya paling gede itu lidah itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyakiti hati kaum mukmin maka dosanya seperti menghancurkan Ka'bah. Dosanya sama seperti menghancurkan Ka'bah. Itu sebabnya bagaimana? Kebanyakan orang sakit hati gara-gara lidah, gara-gara mulut. Lanjut lagi. Di antara hal yang dapat nambah duit, nambah rezeki ialah setiap hari setelah terbit fajar hingga
datangnya waktu sholat, ya, membaca doa berikut: Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau bisa Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca itu habis sholat fajar. Ya. Dari mana? Dari Nabi ya. Ini dari Nabi, kata Nabi SAW. Ada salah satu sahabatnya yang, ya Nabi, saya nggak ada duit, utang saya banyak, kebutuhan saya banyak, saya mau menafkahi istri, menafkahi anak, gimana caranya biar saya duitnya banyak, begitu, istilahnya begitu ya, duitnya banyak. Kata Nabi, baca sholatlah engkau sebelum sholat subuh 2 rakaat, ya, sholat sunnah fajar. Sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar, baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah 100 kali. Ya. Siap ya Rasul. Gak sampai sebulan, gak sampai sebulan. Kalau gak sampai sebulan, balik lagi ke Nabi, ya Rasulullah, tolong saya. Kenapa? Saya bingung naruh duit di mana. Saya bingung naruh harta di mana, saya bingung. Nah kemarin minta karena nggak ada harta, nggak ada duit. Setelah melakukan itu nggak sampai sebulan, langsung bilang lagi sama Nabi, ya Rasulullah, saya bingung menaruh duitnya di mana ini. Saking kebanyakannya. Karena Nabi sedekahin. Disedekahin bukannya tambah sedikit, tambah banyak. Karena Nabi SAW, demi Allah tidak akan berkurang harta sedikit pun jika disedekahin, bahkan bertambah 3 kali, bahkan bertambah. Akhirnya disedekahin bukannya kurang, malah nambah terus. Akhirnya jadi termasuk sahabat yang kaya. Amalannya apa? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Dibaca. Ini dibaca. Ya. Kemudian pagi dan sore baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Okay. Kemudian perbanyaklah membaca La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu berbanyak bisa datangnya rezeki juga. Karena ya, arti daripada kata-kata ini La haula wa la quwwata illa billahil azim adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Kita mengaku bahwa di hadapan Allah kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya daya upaya, kita nggak punya apapun. Oleh karena itu Allah memberi orang-orang yang merasa dirinya nggak punya apa-apa, Allah beri. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Sungguhnya pemberian Allah itu khusus kepada orang-orang yang merasa fakir, merasa butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak butuh sama yang lain. Nah itu. Kemudian sering-sering baca La haula wa la quwwata illa billahil azim. Sama tadi sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Ada di hadis Bukhari di akhir-akhir bab, Nabi SAW mengatakan 2 kalimat yang gampang diucap tapi berat di timbangan Allah. Apa? Itu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, gampang. Ngomongin gampang, tapi subhanallah jadi berat bagi orang-orang yang nggak ditakdirkan sama Allah masuk surga. Berat sekali. Pernah ketemu orang-orang seperti itu? Pernah, sering. Mau mengucap Allah saja kayaknya berat. Mengucap Allah saja sepertinya berat. Contoh, datang ke mall, tapi pakai peci, pakai koko, pakai celana, pakai celana, tapi pakai peci, pakai koko. Lihat apa yang mereka berpendapat seperti apa mereka. Saya soalnya pernah begitu.
Benar gitu pakai sarung, pakai koko, pakai peci, masuk ke TGC. Ya. Orang pertama bilang, perasaan sekarang hari Kamis bukan Jumat. Kenapa ada orang habis Jumatan kemana? Nah, itu pertama. Ya. Kedua, apa lagi? Waduh, kayaknya baru sunat. Ada aja. Omongannya itu ada aja, itu yang membuat lidah. Itu membuat orang masuk neraka. Masuk neraka. Sekarang itu zaman fitnah. Seperti apa fitnah? Ya itu contohnya. Yang ngomong apa? Orang Islam juga. Mereka seakan-akan merasa jijik dengan pakaian Islami. Contoh sekarang jarang ada orang yang riwa-riwi pakai gamis atau pakai baju koko atau peci. Merasa jijik mereka. Alhamdulillah. Harusnya kita bangga dengan pakaian Islam karena itu yang dipakai sama Sayyidina Muhammad. Karena itu yang dipakai orang-orang yang beruntung. Makanya jangan anak-anak juga, anak baru gede, ABG, nggak mau disuruh pakai kerudung itu, nggak mau. Karena apa? Malu. Soalnya mau kesini, ntar deh kalau mau ke pengajian baru pakai kayak kerudung. Ya, akhirat nggak ada tuh yang namanya pilih. Wah ini pakai kerudung buat pengajian doang, ya udah masuk surga, nggak ada gitu. Oke. Kemudian dan salawat setiap hari Jumat itu bisa menambah rezeki juga. Salawat setiap hari Jumat 100 saja, nggak usah lebih. Sebenarnya yang penting istiqomah. Ya. Kemudian sudah selesai ini ya. Yang ini alhamdulillah sudah khatam alim ta'lim. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kemudian ada kata pengantarnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang tanpa ada batas waktu. Nggak ada batas waktu menuntut ilmu. Maksudnya ilmu itu ilmu agama, ngaji. Baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Tapi yang lebih dianjurkan adalah ilmu agama. Itu pasti. Oke. Agama dulu baru yang lain. Enggak, Beb. Ustaz, kita ini harus menuntut ilmu umum juga karena kita hidup di dunia. Lah, ini hidup di dunia emang buat apa? Buat apa hidup di dunia? Buat ini sosial, buat nyari nafkah, buat nyari duit lah. Bilang aja lu cinta dunia, udah gitu aja. Cinta dunia. Yang namanya dunia diciptakan, kita semua manusia ya diciptakan jin untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Jadi fungsinya kita hidup untuk beribadah, murni untuk beribadah. Masalah rezeki ditanggung sama Allah. Masalah rezeki itu semua ditanggung sama Allah. Kalau rezeki kita misalnya ada di Cawang, rezeki kita ada di Cawang misalnya, Allah pasti akan menggerakkan hati kita untuk pergi ke sana. Untuk pergi ke. Kalau kita memaksa diri atau merasa bahwa rezeki itu karena kita bergerak, hati-hati, Allah akan melantarkan dirinya. Itu hadis qudsi ada. Jika seandainya kalian, wahai hambaku, mempercayai bahwa rezeki itu datangnya dari kalian, maka akan aku telantarkan. Alhamdulillah ini benar. Kadang ada orang satu kerja, satu kantor, satu bos, tapi yang satu dapat 5 juta, yang satu dapat 11 juta. Ada banyak yang begitu. Nggak bukan, kan ininya beda, tingkatannya beda. Dia udah lama, beda. Apa bedanya? Kalau begitu, itu murni rezeki dari Allah.
ada 2 toko sama-sama. Yang satu jual baju, yang satu jual baju. Oke. Tapi sama apa enggak untungnya? Sama semuanya. Misalnya ada baju warna biru, sebelahnya juga ada baju warna biru, 10 biji, 10 biji. Ukurannya L semua. Kira-kira sama apa enggak keuntungannya atau rezekinya? Nah, kalau kita sama pasti beda. Ini sawahnya ada segunung, misalnya sawah. Yang segini punya segini, yang segini punya segini, yang segini punya ini. Apa semuanya sama hasilnya? Pasti beda. Itu murni, berarti itu semuanya rezeki dari Allah. Bukan dari usaha kita, bukan dari dagang kita, bukan dari toko kita, bukan dari siapa-siapa. Itu semuanya dari Allah. Oleh karena itu sebelumnya sudah kita jelaskan masalah tawakal. Pasrah diri kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang hidupnya tak pernah kerja. Ada lagi yang hidupnya kerja terus. Oke. Itu ulama menamai 2 orang yang seperti ini. Yang gak kerja namanya ahlul kasab, yang kerja namanya ahlul tajrid. Ulama sufi yang mengatakan ini. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Yang satu dia bekerja untuk Allah murni 100%. Contohnya, nah itu yang dia baca subhanallah bihamdihi subhanallah mas astagfirullah. Dia toko kagak, kerja sama orang juga kagak, investasi apa lagi? Di rumah aja. Berapa tahun? 10. Berapa tahun? 5 tahun. Abu Bakar Gresik 15 tahun di dalam kamar, bukan dalam rumah loh. Hanya di dalam kamar. Itu bagaimana keluarganya? Coba dipikir. Bagaimana istrinya? Bagaimana listriknya? Coba dipikir. Subhanallah, Allah yang nyuruh hamba-hambanya untuk menutupi rezeki keluarganya. Subhanallah, itu rezeki orang, nggak bisa dikotak-atik. Walaupun rezekimu ada di jidatnya singa, maka dia pasti akan tunduk kepadamu untuk engkau mengambilnya. Oke? Itu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Jangan bisa. Kemudian, andai kita gambarkan ilmu itu seperti sebuah bangunan rumah, maka ilmu agama merupakan fondasi dasarnya, ceker ayamnya. Ilmu agama. Kalau rumah gak ada ceker ayamnya, santel rubuh. Jika fondasinya dibangun dengan kuat, bangunan tersebut akan berdiri dengan 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai juga kuat. Yang penting fondasinya dulu nih, benerin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah berbeda dengan